Ya, ya. Ya, baik, di sini kami mendapat kesempatan menjelaskan tentang counter sinkron dan asinkronus. Nah, sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Putu Agus Krisna Ranada, yang kedua ada saya sendiri, Made Seja Hanifa, tiga ada Ikoma Cahaya Dharma, dan keempat ada Gede Krisna Aryana Mekar. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu pencacah. Counter atau pencacah yaitu rangkaian logika yang fungsinya sebagai pengikat atau dan menghitung jumlah pulsa yang masuk menggunakan sinyal clock. Macam-macam penggunaan counter yaitu dalam teknologi industri serta alat-alat digital lainnya. Nah, mencacah atau juga disebut dengan menghitung, hampir semua sistem digital menggunakan pencacah. Secara umum, counter terbagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian counter sinkron, yaitu semua bit data secara bersamaan berubah sesuai dengan sinyal clock, dan rangkaian counter asinkron tidak bergabung pada sinyal clock sehingga status bit data dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, pembahasan sedikit tentang counter atau pencacah. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit, saya akan menjelaskan lagi tentang counter atau pencacah adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk dinyatakan dengan biner. Hampir seluruh peralatan elektronik yang menggunakan sistem digital di dalam rangkaian berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat yang dapat mengontrol urutan operasi program, alat tersebut digunakan dengan disebut pencacah atau counter. Nah, counter ini dibentuk dari beberapa buah rangkaian flip-flop atau bistabil multivibrator yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jika dihitung dengan menurut cara kerja, masukkan pulsa ke dalam flip-flop, maka counter dapat dibagi menjadi dua, yaitu asinkron counter dan sinkron counter. Sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter dapat dibagi menjadi tiga, yaitu up counter, down counter, dan up down counter. Pertama, saya akan menjelaskan di sini tentang sinkron counter. Sinkron counter disebut demikian karena input clock dari semua flip-flop individu dalam pencacah semuanya clock bersamaan pada waktu yang sama dengan sinyal yang sama. Jadi bisa dibilang sinkron counter ini disebut counter serentak gitu ya. Baik, bagian sinkron counter pertama ada sinkron up counter. Bisa dilihat gambar di slide ya. Saya akan jelaskan sedikit bahwa pada sinkron counter ini pulsa yang ingin dihitung masuk ke dalam flip-flop secara serentak. Sehingga perubahan output setiap flip-flop akan terjadi secara serentak gitu ya. Oleh karena itu, proses perhitungan pada synchronous counter ini akan lebih cepat jika kita bandingkan dengan asynchronous counter. Dapat dilihat clock di sini terhubung dalam satu rangkaian ya itu. Jadi output yang dihasilkan akan secara serentak ya. Baik, sinkron down counter akan dijelaskan oleh Krisna Ranada. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Krisna Ranada akan melanjutkan materi tentang sinkron down counter. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Satya ya, sinkron down counter itu secara harfiah itu sama ya dengan sinkron up counter. Dia sinkron down counter itu hanya kebalikan dari sinkron up counter. Jadi sinkron down counter itu dapat dengan mudah membuat sinkron down counter dengan menghubungkan gerbang AND ke output key dari flip-flop seperti yang ditunjukkan menghasilkan diagram timing gelombang. Nah, bisa dilihat pada gambar di slide itu ya, outputnya itu dia terletak di bawah, guys. Nah, kalau sinkron down counter seperti itu. Lanjut kita membahas sinkron up-down counter. Nah, kalau dari sinkron up-down counter itu dengan yang tadi itu tidak ada bedanya, bahkan dia itu hanya malah digabungkan ya, dijadikan satu sinkron up counter dan down counter. Maka jadilah sinkron up-down counter. Nah, rangkaian sinkron up-down counter ini merupakan gabungan dari up counter dan down counter. Rangkaian ini tuh bisa dilakukan proses perhitungan ke atas ataupun ke bawah dengan memanfaatkan tombol pengatur proses perhitungan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ya, ditunjukkan rangkaian sinkron up-down counter. Jika diinputkan kontrol bernilai 1,
counter itu dia akan menghitung naik atau up ya. Nah, sedangkan jika inputnya itu nilainya 0, maka akan menghitung turun ataupun down ya, seperti yang digambar. Oke, jadi pembahasan tentang bagian-bagian sinkron itu seperti itu. Kita lanjut sekarang ke counter asinkron. Nah, kalau dari asinkron counter itu apa bedanya dengan sinkron? Seperti yang kita lihat tadi, itu kalau di sinkron dia kan serempak ya. Sinyal dari clock tersebut akan menuju ke masing-masing flip-flop. Jadi sinyalnya itu masih berasal dari clock. Misalnya menuju Q2, Q1, Q0. Nah, kalau dari asinkron tersebut, sinyal dari clock dia akan menuju ke Q2 terlebih dahulu. Q2 terlebih dahulu, nah sinyal tersebut diteruskan dari Q2 ke Q1. Jadi begitu seterusnya. Jadi itu dia perbedaan sinkron dan asinkron. Pencaca asinkron itu juga disebut sebagai ripple through counter atau serial counter karena masing-masing flip-flop yang digunakan akan berguling atau berubah kondisi dari 0 ke 1 maupun sebaliknya. Nah, masih sama seperti sinkron counter, asinkron counter itu dia juga terbagi menjadi 3. Counter up asinkron, counter down asinkron, dan counter up down asinkron. Bagian-bagian masih sama. Untuk penjelasan bagian-bagiannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari asinkron counter ya, yaitu counter up sinkron dan counter down sinkron. Tadi sudah dijelaskan ya, apa itu counter asinkron dan juga bagian-bagiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan asinkron up counter. Nah, counter ini dapat menghitung bilangan biner dengan urutan dari bawah menuju ke atas. Saya ulangi lagi. Counter ini dapat menghitung bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Apabila digunakan 4 buah flip-flop, maka kita dapat melakukan hitungan paling tinggi adalah 1, 1, 1, dan 1. Nah, satunya itu ada 4 kali. Counter yang dapat menghitung sampai satunya itu 4 kali disebut dengan 4 bit binary counter. Begitu juga sebaliknya ya. Jika 3 kali disebut 3 bit binary counter. Oleh karena dapat menghitung dengan cara ke atas, maka disebut pula asinkron 4 binary up counter. Nah, rangkaiannya itu kalian dapat lihat ya pada gambar di screen ini. Di sini ada 4 flip-flop. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan asinkron down counter. Sebelumnya itu asinkron down counter merupakan kebalikan dari asinkron up counter, di mana asinkron up counter ini diartikan dapat menghitung bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Nah, sedangkan asinkron down counter ini merupakan kebalikan dari up counter, yakni menghitung bilangan biner dengan mulai urutan dari atas ke bawah. Saya ulangi, dengan urutan mulai dari bilangan atas ke bawah atau dari besar ke kecil. Nah, prinsip kerjanya itu tidak jauh berbeda dari up counter ya. Bedanya cuman hanya di setiap output flip-flop diambil dari output key. Nah, kalian bisa lihat ya gambar di sini. Di sini ada output key. Nah, flip-flop diambil dari output key, sedangkan input clock-nya itu dihubungkan dengan output not key dari flip-flop sebelumnya. Oke, sudah jelaskan. Up counter dan down counter itu bedanya cuma di up counter itu urutan bilangannya itu dari bawah ke atas, sedangkan down counter menghitung bilangan biner dengan urutan mulai dari atas ke bawah atau dari besar ke kecil. Nah, selanjutnya ada counter up down counter asinkron, bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, thank you atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang asinkron up and down counter ya. Jadi kembali lagi seperti yang dibilang oleh teman saya Cahaya, bahwa
sebenarnya sebuah counter dapat disebut dengan up counter itu dapat menghitung secara berurutan mulai dari bilangan terkecil sampai terbesar. Dan sebaliknya juga, kalau down counter juga dari menghitung secara berurutan dari bilangan terbesar ke bilangan yang terkecil. Lalu apa sih penjelasan up down counter ini sendiri? Up down counter ini sebenarnya penggabungan dari dua sinkron counter tersebut. Ya, pengembangan dari sinkronus counter yang menggabungkan fungsi up dan down. Jadi dalam satu rangkaian dengan suatu kontrol untuk menentukan proses counting yang dilakukan. Oke, selanjutnya rangkaian up and down counter merupakan gabungan ya. Rangkaian ini dapat menghitung bergantian, menghitung up or down. Bisa kita lihat juga di sini terdapat 4 flip flop ya. Jika nanti diproses dapat membolak-balik rangkaian tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Saya tutup penjelasan, kita lanjut ke kesimpulan. Secara umum jenis pencacahan yaitu ada dua, pencacahan sinkron dan pencacahan asinkron. Perbedaan dari kedua jenis counter ini ada pada pemicunya. Agar dapat menyusun sejumlah flip-flop yang memenuhi urutan perubahan yang telah ditentukan, maka bergantung pada macam pencacahnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 3. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih